Di HCP4-nya ini kita ya, karena kita menggunakan settingan statik, dan di sini menggunakan interface kita yaitu NP0S3, lalu address-nya itu adalah alamat IP kita, terus routing-nya itu menggunakan default, lalu VLC-nya ini apa, itu adalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Ferry di channel Pengincar Hacker. Di video kali ini kita akan melakukan setting network di Ubuntu server. Nah, ini tuh yang akan kita gunakan untuk tool SIEM-nya nanti ya. Nah, yang pertama-tama yang perlu kita lakukan adalah jangan lupa untuk melakukan start pada firewall atau routernya ya, agar bisa mengalirkan internet. Ntar kita login dulu. Oke, nah kalau udah berhasil login berarti routernya atau firewall-nya ini udah berfungsi. Lalu kita akan masuk ke Ubuntu servernya. Sorry, salah. Oke, nah di sini kan saya sudah melakukan settingan ya di Ubuntu server ini. Nah, yang pertama-tama teman-teman itu cari tahu nama dari interface teman-teman, yaitu dengan cara ifconfig atau IPA ya. Ini juga bisa. Nah, di sini itu nama interface Ubuntu server saya itu adalah ENP0S3 ya. Nah, di sini saya juga sudah melakukan settingan IP-nya, itu ada di 10.200.200.100 ya, sama seperti yang ada di topologi ini. Ini Ubuntu server ini adalah 10.200.200.100. Nah, kalau settingan di Metasploitable atau yang lainnya itu kan di sini ya, di etc network interface sama etc result.conf. Nah, ini kalau di Metasploitable. Nah, kalau untuk Kali Linux itu menggunakan GUI ya, yang seperti video saya sebelumnya. Nah, kalau untuk Ubuntu server itu pakainya itu adalah ini, cat tc netplan. Oh, sorry ya, ini adalah directory, jadi kita cd ke direktorinya netplan. Oke, kita ls. Nah, di sini ada dua file config, ada installer config.yaml sama cloud init. Nah, teman-teman baca dulu untuk file konfigurasinya. Nah, di sini saya sudah melakukan setting ya. Nanti akan saya jelaskan atau enggak saya akan upload dokumentasinya itu di GitHub agar teman-teman itu lebih mudah memahaminya ya. Gitu. Tutorialnya itu lihat video ini dan dokumentasinya nanti di GitHub gitu ya. Biar lebih mudah difahami. Oke. Nah, kalau untuk masuk ke settingannya itu seperti biasa, kita di sini menggunakan nano 00. Nah, enter. Oke, sorry. Masuk ke root user terlebih dahulu, kita ls, kita nano. Oke, di sini saya jelaskan ya, ini itu apa, dan tapi bingung kok teman-teman kalau belum masuk ke Windows-nya nanti ya, ke Active Directory-nya bingung tentang settingan ini yang ada di bawah ini loh ya. Ini DHCP 4-nya ini kita
no ya, karena kita menggunakan settingan statik dan di sini menggunakan interface kita yaitu ENP0S3, lalu address-nya itu adalah alamat IP kita, terus rutenya itu menggunakan default, lalu via ini apa, itu adalah via ini lewatnya mana, jadi lewat gateway-nya itu akan lewat 10.200.200.254 milik si router kita ya, si OPN Sense ya. Ini adalah 10.200.200.254. Jadi ini bisa tersambung ke internet. Nah, ini kan yang bingung teman-teman, kok tiba-tiba ada IP ini. Nah, kalau 888 ini kan punyanya si Google ya, tapi yang ini punyanya siapa? Nah, jadi ini itu adalah punyanya si Windows Server nanti gitu ya. Kenapa kita menggunakan IP-nya? Lalu source ini apa? Ini adalah domain yang dimiliki oleh Windows servernya. Itu ya, source ini adalah soclabs.local, ini adalah domain controllernya ya. Ini adalah yang dipakai oleh Windows Server. Jadi nanti saya akan buatkan dokumentasinya di GitHub gitu ya. Kalau lihat seperti ini, kalau yang udah pro mah ya udah bisa memahami lah ya, tapi kan kalau masih pemula atau belajar kayak saya ini pasti bingung, loh kok tiba-tiba ada ini gitu ya. Teman-teman bisa mengikuti settingan seperti ini. Lalu kalau udah kita Ctrl X saja. Lalu setelah settingannya ini udah selesai, kita coba bentar, netplan try. Kita coba. Oke, nggak usah kaget ya kalau seperti ini. Kita bisa netplan apply. Nah, untuk ini apply ini adalah untuk menggunakan settingannya ya. Apply. Nah, kalau misalkan ada warning-warning seperti ini, nggak usah takut ya, ini bukan masalah yang besar. Oke, selanjutnya kita akan ping ke router kita. Oke, di sini sudah bisa melakukan ping ke router, terus kita coba akses Google. Google.com. Oh, salah. Oke, udah bisa ya. Kita coba, masa nggak bisa? try.com ya. Oke, udah bisa ya. Oke, nah mungkin video kali ini itu cukup singkat ya, karena harusnya video kali ini itu masuk ke video sebelumnya yang settingan Linux-nya, tapi nggak apa-apa ya. Oke, nah next videonya kita akan membuat sebuah Active Directory ya. Kita akan membuat domain controller dan agennya. Jadi nanti saya juga akan menjelaskan domain controller itu apa, Active Directory itu apa, dan agen itu apa, fungsinya domain controller itu apa, dan fungsinya agen itu apa ya. Oke, mungkin kalau teman-teman masih bingung bisa tinggalkan di kolom komentar. Insya Allah saya akan menjelaskannya lagi. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.